semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat bergabung di kelas Speak Online, pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Kita akan masuk di bagian seri yang sebetulnya ini bukan akhir, tetapi mendekati akhir, yaitu tentang menyanyi, bagian daripada kata-kata, perkataan yang ajaib. Jadi menyanyi ini merupakan satu bagian yang nyanyian itu kata-kata, ya. Jadi kita melihat bagaimana peran nyanyian di dalam kehidupan orang Kristen. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 47. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Mazmur 47. BTW, Saudara-saudara, saya baru saja tiba di Pontianak, jadi minta maaf belum mandi dan ya bersyukur karena online sehingga tidak ada pengaruhnya, mandi atau sudah belum. Tapi maklum lah ya, saya pakai kaos juga karena belum sempat bongkar-bongkar. Jadi ya, Mazmur 47 ayat yang ke-7, Mazmur 47 ayat yang ke-7, saya bacakan ayat yang ke-6 lebih dahulu. Mazmur 47 ayat yang ke-6, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Satu ayat lagi, kita lihat di dalam Mazmur 96. Mazmur 96. Mazmur 96, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur 96, ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya ajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Sungguh bersyukur Tuhan sudah pimpin perjalanan hamba dari Denpasar via Jakarta dan sampai tiba di Pontianak baru saja untuk kekuatan, penyertaan, penghiburan. Demikian juga hamba-Mu, Pendeta Samuel Udau bersama dengan istri dan anak yang Tuhan juga sudah pimpin dan sertai. Dan beri kekuatan, kemampuan kepada kami untuk melanjutkan rally yang akan kami kerjakan di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Bapa di surga, kami berdoa untuk kelas malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan memimpin seperti Tuhan memberkati kami yang sebelum-sebelumnya. Seperti kelas-kelas yang sebelumnya Tuhan memberkati, kami mohon hikmat bijaksana. Kalimat demi kalimat yang boleh kami tangkap, itu boleh memberi kekuatan, penghiburan, keteguhan, keyakinan, iman yang kepadamu. Tuhan pakai hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia.
Tuhan pakai kami dengan pergumulan kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada banyak tempat yang catatan itu dalam bentuk nyanyian. Ya, di dalam Alkitab. Ada Amsal, ada Mazmur, ada Kidung Agung, ada Ratapan. Dan kalau saudara lihat, di dalam bentuk penulisan Alkitab ada yang sifatnya narasi, naratif. Tetapi juga saudara lihat ada bentuk penulisannya itu seperti puisi, saudara. Sehingga itu biasanya dinyanyikan. Maka ada banyak sekali di dalam Alkitab, ya, itu rujukan, referensi tentang nyanyian, tentang puji-pujian. Nah, saudara-saudara, di awal kehadiran firman yang menjadi manusia pun disambut dengan nyanyian para malaikat. Saudara, waktu kita Natal, ada puji-pujiannya Zakaria, ada puji-pujiannya Elizabeth, ada puji-pujiannya Maria, ada puji-pujiannya Simeon. Pada waktu orang Israel keluar dari kejaran orang Mesir, lalu orang Mesir itu dikubur oleh Tuhan di Laut Tebrau. Ada puji-pujian. Saudara-saudara, demikian juga di dalam bagian akhir di dalam Alkitab juga disertai dengan puji-pujian kepada Sang Anak Domba Allah. Nah, saudara-saudara, salah satu teolog Bob Coffin ya mengatakan, saudara, bahwa Alkitab kita itu ada 400 rujukan. Ada 400 rujukan untuk nyanyian. Dan ada 50 perintah yang secara direct disampaikan kepada umat Tuhan untuk bernyanyi. Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu memang ciri khasnya dikenal itu juga dengan nyanyian. Nyanyian itu menjadi ciri bagi kita, umat Tuhan. Puji-pujian. Nah, tidak sekedar bernyanyi. Alkitab itu mengajarkan kepada kita agar ada nyanyian rohani seorang kepada yang lain pada saat kita berkumpul. Maka saudara lihat ya, orang Kristen kalau sudah berkumpul, khususnya saya senang sekali kalau saudara-saudara dengan saudara-saudara kita dari timur begitu ya, itu pada waktu acara kedukaan di bagian akhir itu mereka ada nyanyi-nyanyian saudara-saudara. Mereka menyanyi. Itu satu penghiburan khusus bagi keluarga yang sedang berduka. Nah saudara-saudara, orang Kristen memang dari mulai lahir sampai mati itu selalu nyanyi. Saat duka bernyanyi, saat bersuka bernyanyi. Dan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, mari kita lihat di dalam Alkitab kita, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Paulus juga mengatakan, dan berkata-katalah, Efesus 5 ayat 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, ini adalah bagian daripada hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berlawanan dengan hidup daripada kedagingan. Salah satu cirinya adalah menyanyi, bermazmur, nyanyian rohani. Lalu kita lihat di dalam Kolose ya. Kolose, mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose sebagai bagian daripada ciri manusia yang baru, ciptaan yang baru. Apa itu? Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur
dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara-saudara, kita sudah belajar bahwa perkataan manusia itu hidup dipengaruhi oleh perkataan-perkataan. Dan manusia hidup bukan hanya karena roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Lalu di dalam Amsal juga dikatakan, manusia hidup, mati manusia, hidup atau matinya manusia itu dipengaruhi bagaimana dia menggunakan lidahnya, bagaimana dia menggunakan perkataannya. Maka saudara-saudara, bagian daripada perkataan manusia adalah nyanyian. Puisi itu adalah perkataan juga. Bagian dari perkataan kita adalah nyanyian. Nah, mengapa Allah ingin kita bernyanyi? Dan begitu ya pertanyaannya. Bagian yang pertama, saudara-saudara, mengapa Allah ingin kita bernyanyi? Yang pertama, saudara-saudara, tadi kita juga sudah membaca di Mazmur. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 22, ayat yang keempat. Wahyu pasal yang keempat. Yang pertama, alasan kenapa Allah ingin kita bernyanyi adalah karena Allah bertakhta di atas puji-pujian. Allah ada bertakhta di atas puji-pujian. Tadi kita sudah membaca di bagian awal juga, bersorak-soralah karena dia bertakhta di atas puji-pujian. Nah, ini yang menarik, saudara-saudara ya. Saya kapan lalu sudah mendorong mahasiswa saya untuk mengadakan penelitian. Ini yang menarik. Allah bertata di atas puji-pujian, bukan di atas tari-tarian. Tapi kita tidak bicara itu hari ini, ya. Tetapi saudara-saudara, Alkitab jelas sekali, Allah bertata di atas nyanyian, sorak-sorai kita. Nah, kalau saudara lihat di dalam Wahyu pasal yang keempat, Wahyu pasal yang kelima, itu juga demikian. Dia bertata di atas puji-pujian, engkau layak dipuji, engkau sungguh layak, engkau menerima hormat pujian kami. Dan saudara-saudara, ini yang banyak orang Kristen tidak sadar. Bukan di atas tari-tarian. Kalau saudara nanti lihat di dalam sejarah, di dalam Alkitab, saudara-saudara menemukan tari-tarian itu bukan tradisi yang di dalam ibadah orang Yahudi. Itu bukan tradisi yang ada di dalam ajaran Alkitab. Tetapi sekali lagi kita tidak bicara soal itu, saya membatasi dan saudara nanti jangan tanya karena itu nanti ada bagian yang lain yang kita akan kupas. Yang kedua, alasan kenapa Allah mau kita ingin bernyanyi. Karena memang dia suka, dia memang layak menerima puji-pujian. Apakah dengan kita menaikkan pujian, apakah dengan kita bernyanyi, apakah dengan kita bersorak, kemuliaan Allah itu makin bertambah? Tidak, tentu tidak. Tapi kenapa? Karena memang dia layak, dia patut, dia satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan berikan pujian sorak-sorai itu. Jadi dia memang suka, dia senang di atas puji-pujian itu. Nah, saudara nanti bisa lihat di dalam ayatnya Sefanya. Ya. Tapi mungkin kita lihat aja ya bareng-bareng ya. Di Sefanya, ya. Sefanya ini jarang kita buka. Tapi kalau saudara lihat, Sefanya pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Mari kita baca ya. Saya akan bacakan bagi saudara. Pasal 3 ayat 17 dan 18. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia yang memberi kemenangan, dia memberi kekuatan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Saudara-saudara lihat itu, Tuhan memang senang. Karena apa? Dialah yang memberi kekuatan. Dialah yang memberi kemenangan. Tuhan mengatakan kamu diam saja. Saya yang akan berperang bagi kamu. Maka dia memang layak. Dia patut. Saudara-saudara. Bagian yang ketiga. Alasan yang ketiga.
Kenapa Allah ingin kita bernyanyi? Karena memang di dalam puji-pujian itu, bagian kita menceritakan, itu bagian dari pemberitaan tentang Allah. Tadi kita sudah baca Mazmur di bagian awal tadi. Ceritakanlah, beritakanlah bagaimana kekuasaannya Allah itu. Bagaimana kedahsyatannya Allah. Melalui apa? Puji-pujian. Jadi nyanyian itu memang bagian bagaimana kita memberitakan pujian tentang Allah kita. Dahsyatnya dia, keagungannya, kemuliaannya, kesuciannya. Itu memang layak dia diberi puji-pujian. Bagian yang keempat, alasan yang keempat, mengapa Allah ingin kita bernyanyi. Saudara-saudara, tadi sudah kita sempat singgung, kita sudah baca, Efesus pasal 5, memang itu bentuk karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Jikalau engkau mau tahu dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak, cirinya apakah engkau suka bernyanyi atau tidak? Engkau suka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan atau tidak? Persoalannya bukan Sundoro, saya nggak bisa nyanyi. Bukan di situ. Saudara akan tetap didorong dengan nyanyian, pujian, walaupun suaramu fals. Walaupun engkau tidak ahli di dalam menyanyi. Ada puji-pujian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena roh Allah tinggal di dalam engkau dan aku. Maka ciri khas, saudara mau tahu bagaimana saya ini dipenuhi Roh Kudus, saya dipimpin oleh Roh Kudus tidak? Adakah puji-pujian di dalam dirimu? Saudara-saudara, ketika engkau mengalami kesulitan, ketika aku dan engkau sedang mengalami himpitan, apa yang keluar dari perkataan kita? Apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang kita katakan? Keluh kesahkah? Mungkin. Atau kita mengatakan, Tuhan, di mana engkau? Sebagai permohonan. Atau kita mengatakan, puji Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Segala puji, hormat, hanya bagimu. Saudara-saudara, ini bentuk karya Roh Kudus. Maka inilah alasan mengapa Allah mau engkau dan aku untuk bernyanyi. Nah, sekarang bagian yang kedua, ini yang menjadi persoalan, saudara. Bagian yang kedua, ini yang menjadi persoalan. Ini yang akhirnya saudara dan saya, banyak orang Kristen yang tidak sadar. Kecenderungan dan posisi nyanyian di dalam kehidupan iman kita apa saja. Nah ini saudara-saudara, ini menjadi persoalannya. Kalau ini burger itu tadi itu baru pendahuluan saudara-saudara. Ini mulai masuk daging. Dan saudara catat baik-baik, dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Persoalannya kecenderungan posisi nyanyian di dalam kehidupan orang Kristen di dalam gereja. Yang pertama, yaitu apa? Musik menggantikan firman. Sekali lagi, saya ulangi. Musik menggeser posisinya firman. Nah, saudara-saudara, ada anggapan bahwa jenis gaya musik-musik tertentu hari ini menggeser posisinya firman. Dia nyanyi, tidak ada firman. Atau dia nyanyi, 1 jam, 2 jam. Firmannya cuma 10 menit. Firmannya cuma 5 menit. Firmannya cuma 20 menit. Firmannya tidak seimbang. Dia menggeser posisi firman dengan nyanyi-nyanyian. Saudara-saudara, hati-hati ya. Hati-hati dengan kalimat. Ya ada orang yang mengatakan, aduh kalau saya dengan musik yang berbicara kepada saya itu lebih baik daripada saya membaca firman. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti ini, dia tidak sadar. Dia sedang mengganti posisi firman. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, saya tidak dapat menyembah Tuhan jika tidak dengan jenis atau gaya musik yang saya sukai atau yang saya senengin gitu ya. Saya nggak bisa menyembah. Tapi saya begitu kusyuk, saya begitu mantap kalau dengan ada musiknya, kalau dengan nyanyian-nyanyian tertentu. Saudara-saudara, hati-hati kalimat ini. Saudara-saudara, saya dengan pendeta Samuel Udau, pernah waktu Pak Pendeta Samuel Udau waktu itu masih, kalau nggak salah, sudah selesai kuliah ya, tetapi ya masih kuliah atau selesai kuliah, tapi dia waktu itu masih bujang pastinya. Kami
diutus dari gereja untuk menghadiri undangan. Satu gereja yang mau mengadakan KKR. Lalu kami datang, saya datang dengan Samuel, dengan ada satu saudara lupa lagi. Waktu itu kami diundang. Lalu saya tanya, oke, rencana KKR menjangkau anak muda, baik, ini bagus, saya senang. Tetapi lalu saya tanya, yang khotbah siapa? Lalu mereka menjawab, tidak ada yang khotbah. Kita menyanyi puji-pujian menyembah Tuhan. Saya mengatakan, tidak bisa. Segala sesuatu jadi bukan karena nyanyi-nyanyian. Segala sesuatu jadi karena firman. Dari tidak ada menjadi ada karena firman. Bukan karena puji-pujian. Saudara-saudara, maka tidak boleh tidak ada firman. Mereka mengatakan, wih ada satu pemuda, saya bertobat karena puji-pujian. Bukan karena firman. Waduh saudara-saudara, ini bahaya sekali. Lalu mereka akhirnya kompromi, dia mengatakan, oke, kita adakan, kita kasih firman. Lalu saya tanya, oke, baik, itu ada firman. Harus ada firman. Lalu saya tanya lagi, berapa lama firman? Berapa lama puji-pujian? Puji-pujian 1,5 jam. Firman mungkin 15-20 menit. Saya mengatakan, tidak bisa. Kalau puji-pujian 1 jam, firman juga 1 jam. Saudara, akhirnya dalam pertemuan itu kami dianggap sebagai pemecah belah. Karena kami minta insist untuk ada firman. Mereka mengatakan firman tidak penting. Saudara-saudara, orang yang ini ya, sekarang dia tidak jadi hamba Tuhan. Orang ini akhirnya ditolak oleh gerejanya. Dia tetanggaan dengan saya. Dan orang ini, saudara, sekarang tidak dipakai Tuhan. Tiap hari cuma sepedaan. Saya tidak melayani, bahkan saya tidak melihat dia melayani. Bahkan hari Minggu pun dia tidak ke gereja. Saya tidak tahu bagaimana dia. Tetapi saudara-saudara, firman jangan digeser. Kita sudah belajar sebelum-sebelumnya. Bahwa perkataan-perkataan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu ini. Bukan karena nyanyi-nyanyian kita. Jadi musik pujian tidak boleh menggantikan firman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara. Oke, Sundoro, kita harus imbang antara pujian dan firman. Nah, saudara-saudara, ini menjadi potensi musik atau nyanyian, pujian itu melemahkan firman. Bahwa ada perlu kombinasi yang seimbang antara musik dengan firman. Saudara-saudara, ini harus juga kita waspadai. Sadar atau tidak, tindakan ini berpotensi melemahkan firman. Dan lebih bergairah daripada musik. Ini banyak gereja-gereja di arus utama yang sekarang kewalahan menghadapi anak-anak muda dengan gaya nyanyi, dengan gaya musik, sehingga mereka akhirnya berkompromi, saudara. Lalu mereka adakan split, saudara, yang pagi itu yang tua-tua, yang dengan gaya musik yang lama, dengan puji-pujian yang lama, lalu yang sore itu dengan yang muda, lebih bergairah. Saudara-saudara, mereka pikir inilah jalan tengah, jalan kompromi yang baik. Tetapi mereka tidak melihat potensi bahwa itu akan melemahkan firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengutip tulisannya Agustinus. Ada tulisannya Agustinus mengatakan, jika saya, ini Agustinus ya, jika saya lebih tergerak oleh nyanyian, ketimbang oleh apa yang dinyanyikan. Saya lebih tergerak dengan musik daripada kata-kata yang di dalam musik itu. Maka Agustinus mengatakan, saya mengaku bahwa saya telah berdosa besar. Dan lebih baik saya tidak mendengar nyanyian itu. Agustinus mau mengatakan, bukan di nyanyiannya, bukan di musiknya, tetapi apa yang dinyanyikan, apakah itu firman atau bukan. Jadi dia mengatakan kita harus lebih bergairah dengan firman daripada musik. Ini yang maksudnya Agustinus. Maka Agustinus mengatakan, kalau saya lebih bergairah dengan musik, lebih baik saya tidak nyanyi. Saya tidak mau dengar itu. Tapi saya mau dengar firman.
Di tempat yang lain, saudara-saudara, masih di dalam buku confession-nya yang sama. Agustinus juga mengatakan, jikalau saya mengajarkan tidak cinta firman, tinggalkan saya. Jikalau ada hamba Tuhan tidak mengajarkan cinta firman, tinggalkan hamba Tuhan itu. Tetapi, kau jangan pernah tinggalkan firman itu. Firman itu menjadi utama. Bapak Agustinus waktu itu dengan berani mengatakan, jikalau termasuk Paus, pada waktu itu masih Katoliknya, masih pimpinan yang tertinggi. Waktu itu dia mengatakan, jikalau pimpinan gereja tidak mengajarkan Alkitab, tinggalkan dia. Itu satu kalimat yang berani dalam konteks tahun itu, zaman itu. Tetapi saudara-saudara, Agustinus mau menekankan bahwa firman yang utama gak boleh dilemahkan oleh gairah-gairah yang lain, atau musik, atau nyanyian-nyanyian. Firman harus menjadi utama, saudara. Dan bagian yang ketiga, saudara, musik melayani firman. Ini yang harus saudara dan saya sadari. Ini yang harus saudara dan saya pegang teguh. Ini yang harus orang Kristen, siapapun dia, yang percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Ini yang harus dipegang. Bahwa apa? Musik melayani firman. Jadi tujuan utama Tuhan memberi karunia-karunia kepada kita untuk bernyanyi adalah untuk memberitakan firman, untuk menyatakan firman, untuk menyatakan perkataan-perkataannya Allah. Ini yang penting, saudara. Satu anugerah yang kuat dari Allah bagi umatnya. Untuk melengkapi, dia bisa bermain, dia bisa menyanyikan lagu-lagu, dia bisa menaikkan puji-pujian. Itu untuk apa? Untuk menceritakan kebesaran keagungan Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan. Untuk melayani firman. Untuk memberitakan firman, saudara-saudara. Nah, ini yang menjadi penting. Maka firman itu yang menjadi utama, saudara. Firman itu yang menjadi utama. Bukan musiknya, bukan nyanyiannya, bukan bagaimana cara menyanyi. Tetapi firmannya, saudara-saudara. Maka kita masuk di bagian yang ketiga, saudara. Saya akan menjelaskan lebih detail. Nyanyian melayani firman. Mengapa nyanyian melayani firman? Karena yang tadi, pertama, kita sudah belajar. Tuhan suka kita menyanyi. Kenapa? Karena Tuhan ada di atas puji-pujian. Karena melalui nyanyian itu, kita memberitakan. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk lebih dalam. Apa artinya nyanyian melayani firman itu? Yang pertama, saudara-saudara dan saya, nyanyian itu menolong kita untuk mengingat firman. Bukan menggeser posisi firman. Bukan melemahkan firman. Tetapi justru mengingat firman. Mari saudara-saudara, kita lihat di dalam ulangannya. Ulangan pasal yang ke-31, ini di bagian-bagian akhir, waktu Musa dikatakan bahwa engkau tidak akan masuk. Dan Musa dikatakan nanti Yosua yang akan menjadi penggantimu. Yosua lah yang akan masuk. Saudara, di dalam pasal 31, ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini. Nah, saudara-saudara. Dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nyanyian yang mana, Sundoro? Nyanyian yang mana? Nyanyian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Musa mulai dari ayat-ayat yang sebelumnya. Tuhan berfirman, itu saudara lihat ayat yang 14, sesungguhnya sudah dekat waktunya. Waktu Tuhan berkata, ini dengan nyanyian. Nah, kita tidak tahu melodinya bagaimana. Itu tidak penting, tetapi yang penting adalah isinya. Itu adalah firman Tuhan. Teksnya itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ini ingatlah. Tuliskanlah nyanyian ini. Berarti firman yang diberitakan oleh
Tuhan kepada Musa. Firman yang diberitakan Musa kepada umatnya. Firman yang ditulis oleh Musa itu dalam bentuk nyanyian, saudara. Nah, kita tidak tahu, tidak diberitahu melodinya kayak apa. Karena memang itu tidak penting. Itu tidak penting. Yang penting adalah isinya itu adalah firman Tuhan. Mengingatkan kita akan perintah-perintah Tuhan. Mari kita lihat lagi ya, ayat 21. Masih di Ulangan 31, ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka, perhatikan, serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Pada waktu mereka kesulitan, mereka akan menyanyi. Apa yang dinyanyikan? Firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ayat 22, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini perpisahan atau detik-detik terakhir Musa memimpin orang Israel. Tuhan memberikan perintah dengan perintah lewat nyanyian. Sebagai sebuah kesaksian, sebuah pengingat perintah yang dari Tuhan. Saudara-saudara, maka penting sekali nyanyian itu. Ada banyak hal yang firman Tuhan kita ingat melalui nyanyian. Saudara masih ingat gak? Misalnya saudara, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara langsung ingat apa? Mazmur 23 bukan? Ya. Diingatkan firman Tuhan melalui apa? Nyanyian. Bertiru serindu sungai. Dari mana ini? Dari nyanyian. Dari mana? Mazmur 42. Ya. Saya waktu masih kecil, saudara-saudara diajar, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dulu bahasa saya itu Yahya, saudara. Kami masih pakai bahasa Indonesia yang lama. Matius, Markus, Lukas, Yahya, gitu, saudara. Saya akhirnya bisa menghafal Alkitab itu dari Matius sampai Wahyu itu melalui puji-pujian. Jadi kalau saya lupa nyanyian, Titus Timotius, Titus Filemon, Ibrani. Oh, oke. Setelah ini. Ya. Jadi saya mengingatnya lewat nyanyian, saudara. Nah, dari Kejadian sampai yang PL itu, saudara. Saya dulu nggak diajar. Ya, jadi Kejadian sampai Maleaki itu saya nggak tahu nyanyiannya sampai hari ini. Minta maaf. Ya, saya juga tidak bisa menghafal Kejadian sampai Maleaki itu masih kebalik-kebalik. Karena nggak pakai nyanyiannya. Dan versi nyanyiannya ada banyak, saudara. Jadi masih banyak lagi, saudara ya. Masih banyak lagi. Dan tadi kita sudah membaca di dalam Kolose pasal 3, 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Jadi ini adalah bagian perkataan Kristus yang diam di dalam kita. Jadi nyanyian yang kita naikkan itu adalah perkataan-perkataan Kristus. Perkataan-perkataan tentang Kristus. Perkataannya Allah, firman-Nya. Perkataan-perkataan yang menyatakan karyanya, karakternya, kesuciannya, kekudusannya. Bukan sekedar pengalaman mistis saja, saudara. Nah, ini yang bahaya, saudara. Kalau saudara menyanyi, lalu saudara soalnya rasa lebih on, lebih connect, lebih gimana ya, lebih greget gitu ya. Wih, lalu saudara punya pengalaman yang seperti ekstasi begitu. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Bukan di situ. Bukan di situ. Ini pengalaman mistis. Mari kita belajar
untuk mengingat lagu-lagu yang indah waktu dinyanyikan. Ya, nah ini kelemahannya kita orang Kristen kan tidak mau belajar mengingat lagu, termasuk saya, saudara ya. Saya makanya belajar juga mengingat lagu-lagu. Banyak hal yang saya nggak ingat dengan lagu. Makanya nanti ini saya minta lagi itu ada saudari kita yang nanti akan menaikkan satu pujian, saudara ya. Saya minta untuk mempersiapkan satu pujian. Kapan lalu beliau sudah nyanyikan puji-pujian, lalu sempat vakum, dan saya sisipin dengan lagu-laguan, lagu dari YouTube. Tetapi saudara, nanti kita akan mendengarkan sama-sama. Kita perlu belajar mengingat lagu-lagu itu, saudara. Kadang-kadang kita tergantung sama buku. Kadang-kadang kita sekarang tergantung oleh layar ya, yang ada di screen gitu ya. Lagu-lagunya kita nggak inget. Kita ingat melodinya saja. Itu termasuk saya. Mari kita belajar. Saudara lihat ya lagu-lagu. Amazing Grace. Ya. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kata-katanya itu kita perlu juga ingat. Suci, suci, suci. Lagu-lagu yang indah. Lagu-lagu yang menolong kita berefleksi dengan firman. Sekaligus itu juga mengangkat emosi kita. Tapi juga membawa kita makin dekat bergumul dengan firman. Jadi sekali lagi ya saudara. Lagu itu harus membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Jangan membawa kita itu hanya satu pengalaman yang mistis saja. Nah ini masuk ke bagian yang kedua, saudara. Memang saudara, nyanyian itu menolong kita menyatu secara emosi. Nyanyian itu ekspresi jiwa, saudara. Bernyanyi itu adalah bagian ungkapan emosi kita. Ada sebagian dari kita ya, kalau saudara lagi bersuka, saudara gampang sekali menyanyi. Tetapi kalau saudara berduka, itu sulit sekali bernyanyi. Karena emosi kita lagi sedang tidak stabil. Emosi kita sedang lagi galau. Tetapi sebaliknya ada orang yang kebalik, saudara-saudara. Kalau dia lagi galau, emosinya itu terangkat. Ekspresinya makin luar biasa. Tapi waktu dia lagi senang, dia lupa. Ada orang yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, bukan emosi kita yang di-boosting. Bukan emosi kita yang diutamakan. Tetapi apakah emosi itu membawa kita merenungkan, mengingat akan firman Tuhan. Ini yang penting. Menggumulkan, berefleksi, membawa relasi kita makin dekat dengan Allah. Saudara makin sadar siapa engkau. Tuhan, aku memang tidak layak. Aku ini memang haus. Aku perlu engkau Tuhan. Oh betapa besarnya engkau Tuhan. Betapa remehnya aku yang dulu melawan engkau. Aku yang dulu budak. Aku yang dulu kotor. Engkau angkat aku menjadi anak-anakmu. Nah itu satu refleksi, saudara. Lalu menyadari siapa Allah, siapa kita, siapa Dia sebagai pencipta kita, siapa kita sebagai ciptaan. Nah ini penting, saudara. Jadi lagu-lagu yang tadi saya sudah katakan, Amazing Grace, nyamanlah jiwaku, itu membawa kita, emosi kita makin mengingat firman-Nya. Secara emosi kita juga dibawa lebih dekat. Jadi saudara-saudara hati-hati juga. Ya, sekali lagi ya, musik itu dapat menggerakkan emosi kita ya. Saudara-saudara kalau dengar musik kan pasti ya, pasti bergerak ya, pasti bergerak. Ya. Tetapi saudara-saudara hati-hati ya. Akhirnya jangan sampai menggeser poin yang kedua tadi.
Kita sudah belajar. Jangan sampai akhirnya melemahkan firman. Ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Emosi kita itu sebagai respon dari kebenaran firman yang kita dengar tentang Allah. Tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah firman-Nya itu yang utama, bukan emosi kita. Itu yang harus saudara dan saya belajar untuk peka dan membedakan. Dan bagian yang terakhir, saudara, nyanyian itu menolong kita menggunakan firman yang menunjukkan kita itu ada kesatuan. Saudara-saudara, menyanyi itu satu ungkapan emosional, yes. Tapi waktu saudara bernyanyi, itu bisa mengikat persaudaraan saudara, mengikat kebersamaan saudara. Saudara, saya nggak tahu saudara punya pengalaman tidak ya. Kalau saudara nonton bola, nonton pertandingan, lalu mereka menyanyikan lagu apa? Tanda kutip, kebangsaan daripada tim itu. Saudara, wah, mereka menyanyikan anthemnya atau tim songnya itu mereka. Oh, saudara kalau nonton itu, kalau saudara bisa merinding, saudara bisa merasa kesatuan, keterikatan. Nah, demikian juga kalau saudara dan saya di gereja, waktu kita menaikkan pujian bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan umat yang ditebus oleh Tuhan, saudara akan merasakan satu kesatuan. Emosi saudara lebih terangkat. Nah, saudara-saudara, ini memang tak bisa dielak. Ya. Tetapi sekali lagi, perasaan kita bukan yang utama. Firman yang utama. Tetapi ini tidak bisa dielakkan, bisa diabaikan bahwa menyanyi itu bisa mempersatukan saudara. Saudara-saudara kalau lihat itu, dan kalau saudara lihat di tentara, mereka punya yang namanya yel-yel itu. Lalu mereka sambil dengan menyanyi, wah, dengan sambil bergaya, wah, mereka kompak, saudara. Mereka rasa PD-nya naik, mereka rasa kebersamaannya tinggi, mereka punya semangat dibakar, mereka dipersatukan, keberaniannya muncul, saudara. Maka saudara-saudara, saya belajar ini ya. Saya tidak pintar menyanyi, saudara-saudara. Tapi saya mau bertobat. Dan saya mau belajar. Sekarang saya mau belajar mengingat lagu-lagu. Mau belajar ketika mendoakan seseorang, menghibur seseorang. Saya persiapkan 1-2 lagu. Karena ini penting sekali. Menyanyi itu mempersatukan saudara. Tetapi juga saudara-saudara, bernyanyi itu memampukan kita itu memperpanjang waktu kebersamaan. Ketika saudara memiliki pikiran, emosi, semangat, tujuan yang sama, waktu saudara menyanyi, saudara akan rasa itu, aduh, jangan terputus. Relasi kita jangan terputus, mau terus. Kebersamaan ini terus. Saudara, nyanyian itu bisa menolong saudara mengenai waktu. Konteks waktu, saudara. Saudara bayangkan ya. Saudara bayangkan aja ya. Saya nggak tahu saudara di gerejanya ada lagu doksologi nggak ya? Biasanya kan di bagian akhir itu ada lagu doksologi ya. Doksologi itu ada gereja yang ada nyanyikan, ada yang tidak lah ya. Tapi coba saudara, bayangkan kalau nyanyinya tanpa apa ya? Tanpa melodi gitu ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara dengar begini kan saudara sedang mencicipi neraka kan ya? Saudara akan mencicipi neraka. Saudara, aduh, turun deh saudara, turun. Ini opo? Gitu. Saudara akan merasa, aduh hambar sekali, kering sekali. Tetapi ketika ada itu dinyanyikan ya saudara. Itu ada satu kemegahan. Ada satu perasaan tersendiri. Ada perasaan yang sakral. Ada perasaan yang bersatu dengan Kristus. Ada perasaan ucapan syukur. Beda loh saudara. Dan saudara ada rasa kebersamaan. Sayang gereja-gereja banyak nyanyikan lagu doksologinya seperti kayak kala perang ya. Sehingga nyanyinya tuh gak megah gitu. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Oh saudara-saudara, kalau nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh, saudara akan mencicipi surga. Saudara sedang menikmati surga itu turun dari puji-pujian. Jadi saudara-saudara, ini ada menunjukkan kesatuan, kesementaraan dengan yang kekal itu, saudara. Nah, saya sekali lagi, saya bukan ahli menyanyi, ya. Tetapi ada teman-teman saya itu pernah menjelaskan bagaimana melodi-melodi itu menyangkut dengan firman, melodi-melodi itu menyangkut dengan kekekalan. Melodi yang sementara ini menyangkut dengan yang kekal. Waduh, itu luar biasa indah. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak pandai. Saya tidak ahli di situ, saudara. Tetapi secara prinsip, saudara, saya mampu menjelaskan itu. Bernyanyi itu mempersatukan, bukan memecah belah jemaat. Ini saudara yang harus ingat. Bernyanyi itu mempersatukan. Maka saya kembali. Ada gereja-gereja yang sekarang menerapkannya, sudahlah. Kita ambil jalan tengah. Yang pagi nyanyian yang lama. Dengan gaya musik yang lama. Yang sore nyanyian yang baru. Dengan gaya musik yang baru. Itu tidak sadar mereka sedang memecah belah dirinya sendiri. Gereja itu sedang memecah belah sendiri. Harusnya pujian itu mempersatukan antara yang generasi sebelumnya dengan generasi yang muda. Harusnya mempersatukan. Bagaimana caranya? Harus diajar. Baik yang tua diajar dengan puji-pujian yang kontemporer, yang muda juga harus diajar dengan puji-pujian yang lama. Sehingga sama-sama diajar, sama-sama belajar, sama-sama menyanyikan pujian untuk Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa pujian yang lama lebih baik daripada yang kontemporer. Atau sebaliknya, lagu kontemporer selalu salah dibandingkan dengan puji-pujian yang lama. Ada puji-pujian himne-himne yang lama yang juga tidak baik. Tetapi ada lebih banyak lagi lagu-lagu kontemporer yang secara teologis kurang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saudara-saudara, nyanyian itu harusnya mempersatukan, bukan memecah belah. Antara lagu yang lama dengan lagu yang baru, ini saudara dan saya harus juga waspada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi ya, saya bukan gembala. Saya terus berdoa, minta pimpinan Tuhan. Saya rindu kalau boleh berkenan satu kali Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan jemaat. Dan di dalam kelas ini juga tidak menekankan satu puji-pujian. Tetapi, saudara-saudara, saya juga tidak menutup puji-pujian itu selalu dengan him. Menolak yang kontemporer. Karena lagu him pada zamannya itu juga lagu kontemporer. Hanya lagu him itu lebih dulu. Dan banyak juga lagu him yang tidak terseleksi oleh waktu.
cuman lagu-lagu him yang sekarang ada itu sudah terseleksi, terbukti oleh waktu, zaman hingga hari ini. Sedangkan lagu kontemporer masih belum teruji. Nah, persoalannya juga lagu kontemporer yang hari ini lebih banyak menekankan di melodinya, bukan di konten firman-nya itu. Mari kita lihat di dalam Wahyu ya. Wahyu pasal ke-5. Tadi sudah saya singgung tetapi kita tidak baca. Mari kita lihat Wahyu pasal 5. Ayat 9 saudara saya bacakan. Perhatikan ini di bagian akhir. Nanti pada waktu kita masuk di dalam kerajaannya. Kita bersekutu, bertemu dengan Tuhan kita muka dengan muka. Saudara perhatikan situasinya. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadikan imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudara perhatikan ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring. Saudara perhatikan, dengan suara nyaring. Kita tidak diajar melodinya bagaimana. Tetapi lihat kata-katanya dicatat. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Ini nyanyian loh, masih nyanyian. Tapi ditulis berkata. Kita tidak diajar melodinya bagaimana, musiknya bagaimana, gaya musiknya apa, tidak. Tetapi kata-katanya yang diajar. Bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara lihat firman Tuhan mencatat adalah kata-katanya. Maka penting sekali saudara. Saudara bagaimana membedakan pujian ini layak dinyanyikan atau tidak. Kata-katanya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada anak domba Allah yang tersembelih itukah? Atau berpusat hanya kepada diri kita, diri kita, diri kita, diri kita, diri kita. Oh boleh saja berpusat kepada diri kita, tetapi apakah itu satu refleksi, respon bagaimana karya Tuhan terhadap diri kita? Nah kiranya Tuhan beranugerah atas setiap kita. Memberikan satu kesadaran bahwa bernyanyi adalah bagian dalam ajaran dan perintah di dalam Alkitab. Sehingga melaluinya kita semakin sadar siapa diri kita, siapa Allah kita. Mazmur, kita tidak tahu nyanyiannya bagaimana. Kita disuruh bermazmur, tetapi yang ada dicatat adalah kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Saudara-saudara, ini yang penting. Mari saya tutup dengan satu ayat Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal yang ke-25. Amsal Soleman pasal 25 ayat 20. Amsal Soleman 25 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara-saudara, satu nyanyian, satu puji-pujian, ketika itu dinyanyikan dengan hati yang berpusat kepada Tuhan. Masih ingat, kita sudah belajar sebelum-sebelumnya. Perkataan adalah persoalan hati.
persoalan hati yang keluar di mulut kita. Maka apa yang saudara nyanyikan? Apa yang saudara pujikan? Apa yang saudara kidungkan? Apa yang saudara mazmurkan? Apakah Tuhan bertahta di atasnya? Ataukah Tuhan mengatakan, aku muak dengan puji-pujianmu. Aku muak dengan sorak-soraimu. Karena apa? Engkau memang menyanyi. Engkau memuji. Tapi hatimu tidak dekat kepadaku. Hatimu jauh daripadaku. Kiranya Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, mari kita menutup dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang Kau beri, sehingga melaluinya kami boleh mengerti mengapa Engkau mau kami bernyanyi. Kami sadar kenapa kami bernyanyi. Kami sadar untuk apa kami menaikkan puji-pujian itu. Berkatilah kami, umat-Mu, dan biarlah roh yang ada di dalam diri kami masing-masing, yang Tuhan beri, karena firman itu tinggal di dalam, selalu mengingatkan kami, membawa kami makin dekat kepada-Mu. Dengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Teresia Asaribu untuk menaikkan satu puji-pujian. Minta maaf, Ibu, saya tidak memberitahu waktunya di mana. Saya kasih switch di sini, di bagian belakang. Tuhan memberkati pelayanannya. Yesusku yang ajaib, Raja dan Imam, meninggalkan surga untuk selamatku, dan tebus jiwaku dengan darahnya. Sekarang selamatlah, ku puji namanya. Yesusku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah. Biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Yesusku yang ajaib, ajaib darahnya. Oleh itu saja aku bebaslah, bukan oleh amal aku tertebus, hanya oleh jasa Yesus penebus. Yesusku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah. Biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Yesusku yang ajaib, ajar aku terus, iring akan Dikau dengan pri kudus. Meski dunia benci, tahan beriman, ingat akan janji yang telah Kau pesan. Yesusku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah. Biar
biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Yesusku yang ajaib, nanti datang kelak dengan kemuliaan, kuasa lagi duduk atas tahta, sambut umatnya. Hari Maranatha, datanglah segera. Yesusku yang ajaib, ku berhutanglah, ku berhutang jiwa pada Engkaulah, biar sepanjang hari ku memuji terus Rajaku dan Nabi, Imam yang kudus. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Ibu Teresia dan Pak siapa lupa suaminya sampai. Juliawan, Pak Juliawan, Pak Sun. Juliawan, udah minta maaf Pak Juliawan yang main keyboardnya itu. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu kiranya itu boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Baik, saya sampaikan untuk minggu depan, saudara-saudara, pelayanan minggu depan, yaitu akan dilayani oleh Bapak Penginjil Dwi Susanto dari Palopo, ya, dari Palopo. Saya tidak lihat hari ini adakah ya Pak Dwi ini tadi. Saya ada beberapa kali beliau ikutin kelas kita, tetapi hari ini tidak kayaknya ya. Nah, saudara-saudara, saya bersyukur ada beliau bisa berbagian di dalam kelas pengajaran PIK ini. Kemungkinan saya tidak tahu minggu depan saya bisa gabung atau tidak, karena saya tidak tahu nanti di sana itu sinyalnya bagaimana. Baik, itu saudara. Lalu saudara berdoa untuk pelayanan kami, ya. Tadi saya baru tiba, tadi sudah saya sampaikan, ya, di Kalbar, bertemu dengan Pak Sam dan keluarga, senang sekali, sudah lama kita tidak jumpa, dan ya, tadi ada banyak pembicaraan dan kita ada banyak pemikiran. Saudara berdoa untuk di Kalbar, Kalteng, dan saya akan berakhir di Kalsel. Saya akan hubungin saudara-saudara yang di Kalsel untuk kalau ada pintu pelayanan yang terbuka di sana. Nah, masih disusun juga saudara untuk rencana-rencana dengan gereja Kemah Injil di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Lalu saya akan balik ke Bali tanggal 18, saudara, dan 2 malam akan lanjut lagi setelah itu ke Wamena. Di Wamena tanggal 22 itu pasti, saudara. Tanggal 22 dan beberapa hari kemudian ada dengan Stekip. Lalu kita akan masuk di Bolakme, ya, di pegunungan sana. Dan masih diatur juga oleh Pak Samuel Udau. Dan mungkin kita akan ketemu lagi dengan Pak Sam di Papua. Lalu coba atur di Jayapura dan Timika. OTW pulangnya saya akan mampir ke Timika. Di sini ada anak Kathy, ya, yang ada di sana, dan juga ada Christian Kedo. Dulu anak-anak binaan saya yang di Unut sini. Saudara berdoa untuk hal ini. Nah, Alkitab yang di Kalbar dan Kalteng kita sudah pesan 120 Alkitab. Sisanya kita alokasikan untuk yang di Papua. Nah, di Papua saya masih belum bagi karena hari ini saya juga belum terima laporan dari keuangan berapa Alkitab yang sudah terkumpul. Karena ada beberapa saudara yang tergerak ambil bagian tapi tidak ada kasih pesan, ya, cuman kasih persembahan tapi tidak ada pesan ini untuk apa. Jadi kami juga mesti pilah-pilah, saudara, ya. Tapi yang pasti saya akan bagi untuk di Wamena, Jayapura, dan Timika nanti. Ada beberapa. Di Timika kemarin 165.000 ya, Kathy, ya, untuk Alkitab yang ukuran besar, ya. 165.000.
kalau nggak salah. Saudara, kalau kita beli di toko buku di sana antara segituan, 150 sampai 165. Memang kalau beli di Jawa lebih murah, tetapi ongkos bawanya itu mahal, saudara. Karena itu berat mati buku. Jadi kita lebih baik beli di sana, hitung-hitung free ongkir. Beli di toko buku di sana. Baik, lalu saudara-saudara berdoa dan ikuti acara atau sesi-sesi yang lain di YouTube ataupun di podcast kami, ya, Pelayanan Garam Bali. Di YouTube, Pak Benyamin sudah upload beberapa yang sudah beliau edit. Terima kasih untuk pelayanannya, Pak Benyamin. Sedangkan yang di Spotify, di podcast masih terlambat, saudara, ya. Belum ada, karena ya ada beberapa persoalan untuk mengeditnya itu. Saudara. Karena di Spotify agak beda. Kita ada sisipan hymn, ada sisipan warisan hymn, terus ada beberapa hal yang memang sedang menyita waktu daripada Pak Kadek, sehingga Spotify dan Anchor-nya agak terlambat dibandingkan dengan YouTube-nya. Jadi saudara bisa ikutin. Ya. Bagi Bapak Ibu, saudara yang ingin berbagian, mengucap syukur atas pelajaran ini, dan saudara mau berbagian di dalam persembahan, saudara bisa berikan atau salurkan di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan, atau kalau saudara mau berbagian melalui kami, disalurkan melalui kami akan berbagi nomor rekening. Dan jangan lupa ajak dorong saudara-saudara kita yang lain untuk mengikuti kelas ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tutup pertemuan kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami dengan firman-Mu. Ajar kami respon tepat sesuai dengan firman. Ajar kami juga peka dengan firman. Ajar kami dan dorong kami untuk menggali, menelaah, meneliti lebih jauh akan kebenaran firman. Sehingga kami bisa membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak. Mana yang sesuai, yang dari Tuhan atau yang bukan. Tuhan tolong beri kami kepekaan. Tuhan tolong ajar kami untuk mengerti. Sehingga apa yang kami karyakan mencerminkan karya-Mu. Apa yang kami nyanyikan memberitakan kebesaran-Mu. Apa yang kami naikkan sebagai puji-pujian meninggikan kemuliaan dan kebesaran Engkau. Inilah doa sembahyang kami. Berkati pertemuan yang akan datang. Berkati hamba-Mu menginjil duit yang Tuhan sudah persiapkan. Dan menyerahkan rangkaian perjalanan pelayanan hamba selama di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan Tuhan bertakhta, Tuhan dipermuliakan. Inilah doa sembahyang kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami memohon dan berdoa. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Kasih-Mu nyata terjemah